Terima kasih Pak. Pertama Pak Ustadz ini terkait dengan PNBP. Kalau Pak Ustadz sekarang dari PNBP tidak bisa di-store, Pak. Kenapa? Karena belum ada legalitasnya. Kalau di-store kami namanya bagi hasil, dan itu sudah tidak boleh menerima bagi hasil. Nah, Pak. Jadi salah satu caranya adalah saat ini kita harus memperkuat dulu kelembagaan untuk mencapai izin, keluarnya izin. Itu fokus kita, selesaikan dulu transformasi ini mendapatkan izin. Baru nanti kedepannya kita bahas terkait dengan PNBP. PNBP ini sebetulnya adalah dihitung berdasarkan produk yang keluar, Ustaz. Misalnya ada kopi sekian ton, ada harga standarnya dikali 3% dari harga standar. Itu sebetulnya yang dibayarkan. Tetapi karena keterbatasan SDM, personil si kelompok ini, kadang-kadang dia ngambil sederhananya, bayar Mercedes kilo kopi, piring 2.000 per aren. Cuma itu dihitung, tidak dihitung global. Tapi memang betul tadi ada cemuran itu sedih pada dan disebeli, kan? Tetapi itulah kita sebetulnya nyamannya berkelompok saling isi, Pak. Ya, dan itu saya kira ada nanti ke depan itu ada iuran, kan? Iuran kelompok, kan? Nah, iuran kelompok dan segala macamnya itu yang sampai tadi dengan PNBP, Pak. Pak Ustaz, jadi saya pikir selesaikan dulu transformasi, nanti kita ketemu bicara PNBP. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pengamanan. Betul Pak, besok kalau Bapak sudah jadi pemegang izin itu harus waspada, harus kuat, harus berani, wajib malah Pak menjaga kawasannya pemegang izin itu. Jadi malah dengan luar tanah tinggal sekian orang, ketua blok kumpul bisa stop dari mana kayunya, apa alasan tidak berbalik, proses mau dibawa proses lapor kami. Dan kami pun secara langsung bisa Pak, tanpa kelompok itu boleh kami pantau ada pelanggaran kami proses. Kadang-kadang bisa langsung, bisa juga melalui kelompoknya. Tetapi harapannya nanti kelompoknya harus kuat Pak dalam pengamanan, jangan dibebankan ke pemerintah. Harus kelompok itu kuat dan membentuk pengaman swadaya, swakarsa seperti itu ya. Jadi pengaman itu dari kelompok itu sendiri. Kalau mau ambil contoh Pak di Lombok Timur di Brigada Bayar ini ada pamnya, ada pengamannya, dibayar per bulan itu 300.000 itu berapa tuh digaji? Pusuk juga sudah ada, dibayar digaji pamnya. Yang gaji siapa? Iuran kelompok ini. Biasa seperti itu berkat itu pasti awal besar yang berpengaruh itu yang ditunjuk jadi pengaman. Nah itu depannya begitu Pak. Saya alhamdulillah banyak kritikan masukan terkait dengan tadi itu. Harus bersalaman, salaman juga. Nah itu koreksi kami. Memang ya di mana-mana namanya oknum itu ada, dan itu juga menjadi perhatian kami sebetulnya di tingkat KPH untuk memantau teman-teman ini. Berharapnya jangan sekali lagi terlibat ikut gitu ya di dalam hal-hal yang menyalahi kode etik lah, mengenai etik gitu ya. Nah, itu dua pakai Pak Ustaz dua pertanyaannya. Nanti Pak kalau PNBP nanti kita bahas setelah izin kita keluar. Kemudian Pak Ketua BPD, tim independen ini juga harapannya jangan hanya menyiapkan berkas-berkas berkas-berkas pengajuan saja, tetapi kaitannya penguatan kelompok ini juga harus betul-betul gitu. Apakah yakin kita dengan koperasi atau kita akan menjadi KTH saja, cukup KTH, para ketua, sekretaris bendahara, ketua blok, atau kita masih mengurus usaha? Apa masih kita iuran wajib, iuran pokok tiap bulan? Kan begitu Pak rumusnya, hukumnya, aturannya kalau kita berkoperasi itu harus ada iuran tiap bulan, atau cukup dengan koperasi, cukup dengan kelompok tani misalnya. Nah, karena sebetulnya harapannya kelompok tani Pak yang diberikan izin itu. Nah, tapi nanti ini diskusikan, silakan Bapak yang selesaikan begitu. Kami hanya membicarakan alangkah baiknya apapun namanya, mau koperasi mau apa, tetapi kuat di dalam dari segi kelembagaan kelompok. Ini harapan kami Pak Anies. Nah, kemudian tadi ada mata air, kalau mata air dikeluarkan dari izin, sebetulnya bisa,
Tetapi saran saya sebaiknya dimasukkan Pak bagian daripada izin. Hanya saja nanti di dalam izin itu dijadiin blok perlindungan, dan kalau ada mata air sudah bisa dijual ke apa namanya itu PDAM Pak. Kalau dia ngambil air di wilayah kita harus tarik iurannya. Misalnya contoh misalnya Narmada Pak. Narmada itu ada tempat-tempat masyarakat yang punya air, bayar ke Narmada ke mata air ini. Nah, jadi jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan kan artinya bukan menjadi wilayah kelola Bapak Ibu, tetapi kalau masuk menjadi area, maka itu bisa dikelola. Kelolanya bisa juga misalnya kelompok nanti mau bikin air kemasan misalnya, isi ulang dari air kita di tengah hutan misalnya. Itu kan bagian dari apa, usaha yang bisa dikembangkan oleh kelompok. Tim independen dan lokasi dari mata air ini mungkin itu Pak BPD. Terima kasih atas masukannya. Memang tidak bisa kelompok sejahtera, Kompas Sejahtera ini bergerak sendiri, harus ada yang bantu. Dan sepakat kita membentuk itu, yaitu kita hormati. Kalau nanti misalnya kita akan membentuk tim independen tadi. Kemudian Pak Saiful Waris tadi kaitannya dengan lokasi Pak. Lokasi ini di atas gumuk ya. Lokasi yang Kompak Sejahtera ini di atas gumuk. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya ketika sudah ada keputusan terkait dengan Koraniki, ada sekolah, kemudian ada rumah dan segala macam dikeluarkan dalam menjadi kawasan hutan, maka area lain itu rekomendasinya adalah untuk pemanfaatan hutan. Bisa nanti mengajukan izin. Izin ini 35 tahun masanya Pak KKN ini, 35 tahun. Jadi kalau kita meninggal anak ke bau nerusang garapan, ya, dan seterusnya begitu. Saya khawatir jangan seperti di Sumbawa Pak, karena tidak ada perizinan. Kemudian kemarin tuh ada pembentukan kopi apa gitu di Sumbawa, tidak kawasan hutan, diambil itu. Jangan sampai ada izin-izin lain masuk di dalam area kita. Kita berjumpa diri kita dulu dengan PS ini. Nah, kalau orang lain misalnya nanti perizinan apa misalnya, perizinan HTI misalnya. HTI itu perusahaan Pak, korporasi, perusahaan swasta. Kalau itu masuk lagi berarti kita ini sebagai penonton. Nah, dan kita juga sudah punya pengalaman kan di Selelos ini. Oh dulu ada HPH. Nah sekarang HPH sudah hilang, kita ajukan PS, kelompok masyarakat yang mengelola. Kan begitu. Nah, maksudnya kalau bisa tahun ini kita selesaikan, biar tahun depan itu sudah awal tahun itu sudah keluar izin begitu. Termasuk permintaan dengan Tora ini nanti kita sama-sama koordinasikan Pak Kades dengan BPKH seperti apa putusannya, karena kita ini hanya tim rekomendasi kan, Pak Kades juga ikut tim itu kan. Tim itu hanya merekomendasikan, oh ini areanya umum, ada sekolah, oh ini ada rumah, oh ini. Nah, rekomendasinya kalau ada itu dikeluarkan. Kalau sudah fasilitas umum. Kalau masih ada berhutan, rekomendasinya izin PS tadi. Oke, itu Pak Saiful Waris. Jadi yang di atas gumuk, nanti di bawahnya itu nanti kita bisa saja Bapak membentuk kelompok sekarang itu bisa Pak. Bentuk kelompok. Nanti pada saatnya juga pasti akan dikeluarkan kalau memang itu menjadi objek Tora yang dianggap penting, perlu untuk dikeluarkan, maka dikeluarkan dari kawasan hutan. Kemudian terima kasih Pak BPD ini. Saya kira itu tidak ada masukan, tetapi semangat buat kita bahwa kita ke depannya harus lebih baik. Apa sih masalah-masalah silanya kita buat, kita perbaiki, melangkah dengan saya mungkin ada salah saya pada hari ini saya minta maaf. Saya salah di kepada kelompok saya hari ini juga minta maaf ya. Jadi ini kita benahi baik-baik bahwa tidak ada sebetulnya niatan kami kita untuk intimidasi segala macam tidak. Ini niatan mungkin untuk penegakan hukum, mengingatkan segala macam ya. Termasuk banyak program-program lain mungkin kami mohon dukungannya pada sih mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih baik dan berjalan sesuai dengan yang kita lakukan. Jadi saya kira itu, ini Pak Sekdes mungkin tadi yang banyak yang angkat tadi mungkin kita buka season satu lagi.